Terbongkar. Ada fakta baru terungkap dari gerombolan penyerang Pak Jokowi. Kalian tahu kan? Mereka ini kayak nggak punya capek-capeknya untuk nyerang Presiden ke-7 Republik Indonesia itu. Usut punya usut, ternyata kita menemukan teka-tekinya. Ini bukan kebetulan teman-teman, tapi ini adalah permainan yang disengaja. Mau ikut nyerang, tapi ogah ngotorin tangannya. Alhasil, dia menyediakan panggung untuk para gerombolan ini untuk bebas ngoceh sana-sini. Pertanyaannya, siapa dia? Dan kalau orang bicara, dia selalu pegang mic untuk dia sela. Dia sengaja dan itu menyerang. diizinkan ya? Itu dibiarkan. Dia menyerang orang itu ya. Jadi dia menyerang orang yang lagi bicara untuk menjatuhkan, untuk membuat orang itu down. Ya kayak kemarin Pak Soehadi itu lagi bicara, dia serang terus. Dia Pak Soehadi bilang sabar, saya mau bicara. Nah itu berarti dia itu memang dia udah tahu ya bahwa dia belajar bahwa kalau saya membuat lawan kita itu down, saya harus serang. Nah itu sebenarnya tidak boleh. Harusnya ditegur juga sama host pada saat itu ya, pembawa acara saat itu harusnya menegur dia. Betul. Nah karena waktu itu dia tidak ditegur, jadi saya yang teriak, diam kau, saya teriak. Karena saya lihat dia kok sudah keterlaluan ya. Kok bisa orang lain lagi bicara dia langsung, jadi dia menutupi suara orang biar jangan mendengar itu. Itu otaknya Roy, tapi kau tidak bisa ketemu saya. Saya tahu otakmu, saya udah tahu. Oh jadi Roy memang sengaja memotong pembicaraan orang itu untuk mengganggu konsentrasi orang bicara. Sengaja. Itu memang sengaja. Dan dibiarkan oleh host. Dan dibiarkan. Berarti kerjasama mereka? Ya mungkin. Bisa Kan kita tidak tahu jadi. pasti ya. Jadi saya bilang mungkin, kalau dari gaya-gayanya mungkin. Karena ini pertunjukan. Gitu loh. Kayak Roy itu ya, saya lihat itu memang dia itu sudah persiapkan, dan mungkin sebelum turun tuh mereka tim tuh mungkin sudah atur. Pokoknya kalau mau bicara kamu serang cus. Nah buktinya dia boleh. Dia jadi Aiman di belakang dia ya. Aiman berdiri hadap kita, jadi di belakang saya lihat, saya perhatikan. Di situ tuh saya mengamati dari mulai naik sampai mereka berbicara tuh saya mengamati situasi dan suasana di situ. Saya bisa tahu bahwa Roy itu sebenarnya gelisah. Ngakulah Roy, ampunilah kalian ke Pak Jokowi, sudahlah. Minta maaf aja sudah biar selesai. Jangan kalian berkepanjangan dengan membawa kebohongan. Wow, ada yang main-main di sini ternyata teman-teman ya. Pertunjukan ternyata sudah dibongkar ya. Ketahuan nih, ada host yang namanya Aiman diduga bersekongkol dengan gerombolannya Roy Panci. Tanda-tandanya sudah jelas seperti yang dikatakan sama Budiana. Gimana nih kalau menurut kalian? Coba tulis analisa kalian di kolom komentar ya. Kenapa kepolisian itu begitu lama? Karena dari semula polisi itu meyakini dan akan membuat skenario kedua. Skenario kedua itu sebagaimana yang menimpa Gus Dur dan Bambang Tri. Tetapi nampaknya itu tidak bisa karena pertama, yang dilawan ini sosok yang pendidikannya jelas, semuanya bergelar doktor, ya, dan menguasai media secara penuh, serta ada bukti-bukti akademisnya, ya. Maksudnya gimana nih menguasai media itu gimana maksudnya? Jadi kayak keceplosan gak sih teman-teman si Tope ini menyebutkan secara tidak sengaja kubu mereka ini sudah menguasai media? Maksudnya gimana nih? Media sudah diatur-atur sedemikian rupa biar jadi kubu kalian begitu? Wow, kebongkar nih gara-gara keceplosan. Saya mendapat sejumlah informasi dari beberapa teman-teman di kepolisian yang mereka keberatan karena diminta oleh komandannya, nggak tahu nih komandan sampai di tingkat daerah atau tingkat pusat misalnya tidak disebutkan, yang meminta untuk mengarahkan atau membantu pemenangan dari pasangan Prabowo Gibran. Ya. Oh, saya jadi ingat ini nggak hanya satu, ya. ada banyak yang kemudian memberikan informasi kepada saya. Wah, jadi ingat kan pas waktu Pilpres kemarin rame luar biasa gara-gara ini orang teman-teman ya. Salah satu media yang kasih panggung Roy Suryo CS yang kita tahu adalah orang ini, si Aiman ini teman-teman. Padahal dia dulu adalah tim SES 03 dan tuduh-tuduh polisi tidak netral di saat Pilpres.
Tapi ujung-ujungnya dia tidak bisa membuktikannya kan? Salah satu anggota TPN Ganjar Mahfud, Aiman Wicaksono, berdebat sengit dengan Waketum Partai Gerindra, Habibur Rahman, soal tudingan adanya cawe-cawe aparat dalam proses Pilpres 2024. Berikut perdebatan sengit tersebut dalam program Apa Kabar Indonesia Malam tadi malam. Ya, kami sedang mengumpulkan juga data-data di sejumlah daerah. Karena ini kan awalnya dimulai dari pencopotan baliho yang kami rasa tidak semestinya dilakukan. Kenapa? Kalau dianggap misalnya melanggar, nggak ada masalah. Tapi kemudian juga kenapa hanya Ganjar Mahfud balihonya yang kemudian dicopot. Misalnya diawali waktu itu di Bali, lalu kemudian di Pematang Siantar. Nah ini yang kemudian menjadi pertanyaan. Ada apa ini semua? Kan mulai dari situ awalnya. Lalu kemudian muncul data, termasuk juga yang saya sampaikan itu, bahwa ada kecurigaan, ya, meskipun secara fakta tentu harus dibuktikan di lapangan, tapi bahwa ada informasi, ada kecurigaan, dibuktikan. Saya ulangi ya, dari 53 coy. Sampaikan itu bahwa ada kecurigaan, ya, meskipun secara fakta tentu harus dibuktikan di lapangan, tapi bahwa ada informasi, ada kecurigaan, dibuktikan di proses hukum, bukan di lapangan. Saya pikir proses hukum itu harusnya proses terakhir ya, ultimum remedium. Saya tahu bahwa Bung Habib ini kan ahli hukum. Proses pertama justru itu pilihan pertama. Kok ultimum remedium gimana? Kalau nggak buktikan gimana kita bisa selesaikan? Sedikit proses hukum. Memang harus selalu proses hukum dong. Kok sedikit proses hukum? Ini bicara soal pemilu damai, harus diselesaikan dengan hukum. Soal pemilu politik riang gembira, ini mengabaikan proses hukum. Bahaya nih, bahaya sekali nih. Soal itu cara berpikir dan bertindak yang sangat bahaya. Komitmen kita, negara kita negara hukum, konstitusi. Betul, tapi bukan berarti bahwa itu kemudian yang pertama dilakukan. Kalau seandainya sedikit-sedikit kemudian hukum, sedikit-sedikit hukum, bagaimana kemudian demokrasi bisa berkembang di negara kita? Justru dengan penegakan hukum demokrasi harus bisa berkembang. Dan itu bisa jadi merupakan politik intimidasi yang bisa dipersepsikan intimidasi menuduh tanpa bukti. Nah itu Mas Habib sebenarnya mungkin ini menjadi tempat. Kalau nggak berani ke proses hukum kan berarti menuduh tanpa bukti dong. Bukan soal itu dua hal yang berbeda, Bung Habib. Berbeda gimana? Satu, bukti itu hal yang berbeda. Yang kedua, prosesnya. Ya kan? Kalau seandainya ada sesuatu yang memang dirasa tidak pas, ada dialektika, orang yang ada tidak dialog. Dan kalau seandainya muncul konstitusional kita tidak bahwa ada kesepakatan, negara kita negara hukum. Oke, mungkin sekarang sederhananya seperti ini. Anda menuduh harus ada bukti, Bos. Nah, tuh kan. Saya tidak ada bukti. Mas Habib, ketika saat ini harus dibuktikan disorot adalah mungkin kita pilah-pilah menempuh jalur hukum, prosesnya Anda itu yang menolak kesepakatan bangsa ini, bro. Iya, ini masalah ini ngeri kalau kayak begini caranya. Main tuduh, expose di media, nggak mau menempuh jalur hukum. Sekarang gini saya tanya, ketika kemudian saya diproses hukum, lalu kemudian orang yang kemudian bukan diproses hukum, pengaduan Anda, hal-hal yang Anda sampaikan, buktinya ada nggak? Saya bilang bahwa bukti itu ada. Iya, sampaikan secara proses hukum, bikin laporan. Pertanyaan ini, ketika sedikit nggak bisa lihat proses hukum kan, kalau seandainya seperti ini, lalu orang kemudian di masa pemilu ini bicara sedikit yang dianggap kemudian salah langsung proses hukum, saya nggak bisa bayangkan apa yang terjadi dengan demokrasi. Anda salah paham. Yang saya maksud, oleh karena itu ketika Anda ingin mengadu, ultimum remedium, Anda ingin mengumumkan ya, lakukan ke lembaga-lembaga penegak hukum yang sampai ada 5 loh di pemilu ini. Betul. Prosesnya begitu. Betul teman-teman ya, negara ini kan negara hukum. Kenapa gitu ya? Saat itu Aiman ini dengan sengaja menghembuskan isu-isu ya yang mendegradasi kubunya Pak Prabowo, mengatakan bahwa ada pencopotan baliho lah, ada yang begitulah, beginilah. Tapi lucunya dia tidak mau hal itu diproses secara hukum. Kan ditantang sama Habibur Rahman, Aiman pun tidak bisa menjawabnya teman-teman. Aiman Wicaksono, ada 6 laporan Pak. Karena ada laporan, maka penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya akan melakukan klarifikasi. Nah ini dia nih. Klarifikasi ini kan artinya melakukan penyelidikan. Apakah ada perbuatan pidana atau tidak. Kalau tidak ada, seperti yang disampaikan oleh Pak Taufik Basari tadi, ini kita anggap sebagai bagian daripada proses demokrasi menyampaikan pendapat. Tapi publik juga harus dididik untuk tidak menyampaikan sesuatu yang tidak berdasarkan fakta. Nah, itu dia ya. Apa benar ada komandan yang memerintahkan bawahannya berpihak kepada caleg tertentu, atau partai tertentu, atau capres tertentu? Apa benar seperti itu?
Siapa? Kan katanya banyak. Nanti akan kami klarifikasi. Jadi tidak usah takut. Aiman datang saja. Siapa orangnya? Buka. Jangan cuma berani bicara tapi tidak berani bertanggung jawab. Setuju, jangan cuma berani bicara tapi tidak bertanggung jawab ya. Ketika polisi menantang Aiman untuk membuktikan siapa nih aparat yang katanya mengkoordinasi bawahannya untuk memilih capres tertentu, untuk mengintimidasi capres tertentu. Ayo dong buktikan kalau memang ada buktinya. Tapi mana gitu ya, cuma laporan tapi tidak ada bukti, ya kan teman-teman? Bahkan kemudian saya diancam, informasinya A1, mau dijadikan tersangka untuk kasus yang sangat tidak jelas. Berbeda kasus Sambo, kaitannya kemana? Judi online, narkoba, itu kan mendapat backing dari Partai Coklat, kemudian judi kemudian tambang-tambang ilegal. Semua tahu itu kan dimobilisasi untuk kepentingan dana pergerakan Pilpres. Tapi ketika urusan seperti ini sama dikejar, saya melawan. Saya jadi ingat. Wah, tiba-tiba yang namanya Hasto ini membongkar gitu teman-teman ya. Backing judi online, narkoba, tambang ilegal, dana untuk keperluan Pilpres begitu ya. Bukan cuma Pilpres, bahkan Hasto ini menuduh Parcok dan Jokowi yang membackingi itu semua. Waduh, ini tuduhan serius loh Pak Hasto. Kalau memang benar ya, coba laporin balik gitu. Gimana nih kalau menurut teman-teman? Langkahnya si Hasto ini sudah benar atau bagaimana? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Salam waras, Aiman Wicaksono. Nah, dia ini sekarang menjadi sorotan karena dia ini membawakan pembohong bersuara di iNews. Jadi labelnya itu ya bukan lagi rakyat bersuara, tapi pembohong bersuara. Kenapa dikatakan demikian? Karena si Aiman ini tidak netral sebagai host, sebagai pembawa acara dalam suatu di setiap kesempatan membawakan acara, apalagi itu yang menyangkut tentang Pak Jokowi. Ya. Jadi bukan saja ke pemerintahan, tapi terkhusus untuk kepada Pak Jokowi. Jadi sepertinya Aiman ini memang mengkondisikan pembohong bersuara ini pembohong bersuara ini sebagai wadah untuk membuat propaganda yang dilakukan oleh teroris Pipa, Roy, dan Rismond untuk memframing bahwa memang benar ijazah Pak Jokowi ini palsu. Nah, jadi ketidaknetralan Aiman ini terlihat sangat jelas ketika narasumber dari pembela Pak Jokowi ini menyampaikan argumennya. Nah, ini selalu diceletuk oleh si Roy Suryo dengan, kalau orang seperti contoh ya, seperti orang kalau bilang itu Pak Jokowi itu membanggakan bagi UGM, langsung si Roy Suryo ini menyeletuk ya, membanggongkan segala macam. Jadi si Roy ini membuat lawan bicaranya untuk down ya, untuk tidak bicara speak up dan memecah konsentrasi seorang. Nah, tapi itu dibiarkan oleh Aiman dan sepertinya Aiman ini akan mengambil dari hebohnya rakyat di netizen, rakyat yang menonton. Nah, itu adalah suatu pembelajaran yang tidak bagus dan tidak baik ya. Dalam arti itu hanyalah untuk mengadu domba, bukan memberikan pelajaran-pelajaran yang baik untuk masyarakat Indonesia. Jadi selamat buat Aiman yang sekarang telah membawakan rakyat pembohong suara pembohong bersuara di iNews TV, dan sepertinya Aiman akan menjadi sengkuninya Indonesia ya. Wow, sampai netizen pun menyebut Aiman sebagai sengkuninya Indonesia, teman-teman ya. Kita loh sebagai masyarakat yang mungkin menyaksikan tayangannya juga bisa melihat secara jelas gitu. Ketika ada teroris yang ngomong, dia membiarkan begitu ya. Ketika lawan bicaranya ngomong, kemudian disela-sela sama si teroris, Aiman membiarkan. Ya nggak sih teman-teman? Orang-orang saja, rakyat yang menonton pun bisa menjelaskan jika Aiman ini berat sebelah. Ya nggak sih? Seolah-olah kayak mengkondisikan ya, supaya ijazahnya Pak Jokowi yang katanya mereka ini palsu itu benar adanya. Ketika narasumber yang jadi pembelanya Pak Jokowi kayak nggak dikasih kesempatan buat ngomong, selalu disela sama si Roy Panci. Tapi lucunya dibiarkan saja sama si Aiman. Jelas kan?
Kayak gitu kok dibilang netral. Sebutkan tadi ada temuan-temuan yang disampaikan oleh Bung Ferry Irwandi. Kaitan apa tadi? Mas Coba ini, Gibran, Wapres, teman-teman ya. Fufu Fafa dan sebagainya. Enggak. Hah? Enggak, siapa yang bilang kaitan sama Mas Gibran? Tadi fotonya, video. Fufu Fafa emang Mas Gibran, Mas Aiman? Bukan. Tadi kan ada fotonya. Iya, saya kan bilang ada Fufu videonya. Fafa. Iya, saya nggak ngomong. Nah, ini Mas kita tuliskan dulu. Ada Fufu Fafa, ada kemudian foto saya Mas tidak. Gibran. Saya nyebut Mas Gibran nggak tadi? Enggak, saya nyebut makanya. Kan fotonya Mas Gibran. Fotonya Mas Gibran. Di bawah itu tulisan Fufu Fafa. Ada juga kemudian fotonya Mas Gibran. Disebutkan ada intinya bahwa ikut demo DPR gitu kan? Oke, tapi Fufu Fafa Mas Gibran nggak sih? Kita nggak bahas itu ya. Oke. Dan saya nggak sebut itu. Itu harus dibuktikan di. Nah ini dia nih teman-teman ya. Sama Bang Ferry, Aiman akhirnya kicep nih. Nggak bisa berkata-kata lagi. Gagal maning ya. Aiman coba jebak Ferry Irwandi dengan narasi Fufu Fafa adalah Gibran. Sorry. Bang Ferry lebih cerdas. Langsung dibalikin lagi. Loh emang Fufu Fafa Mas Gibran? Si Aiman langsung berkelit teman-teman. Aduh ya. Jadi seolah-olah ini mau menjebak supaya Bang Ferry ini mengeluarkan kata-kata itu yang menuduh Fufu Fafa adalah Mas Gibran. Gimana kalau menurut kalian? Cerdas banget gak sih ya Gang Ferry Irwandi ini? Nah itu tadi untuk informasi hari ini teman-teman. Jangan lupa di like videonya. Jangan lupa juga di subscribe channelnya. Plus jangan lupa juga untuk di share video ini sebanyak-banyaknya supaya makin banyak yang tercerahkan. Akhir kata saya pamit. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.